Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Awal 32. Aku Zalfa Humaira dari kelas 12-7 sebagai Duta Perpustakaan SMA Negeri 30 Jakarta nih. Hari ini aku wawancara buku ditemani oleh Umi Rahmawati selaku guru agama Islam di SMA Negeri 30 Jakarta. Halo Umi Rahma, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Zalfa. Zalfa sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Umi. Alhamdulillah. Sebelum bincang-bincang buku nih, aku mau tanya deh sama Umi. Kan September ini sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Kira-kira SMA Negeri 30 Jakarta ini bakal ngadain acara apa sih buat menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW ini? Ya baik Zalfa, insya Allah untuk kita SMA 32 Jakarta akan mengadakan peringatan Maulid Nabi. Yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 18 September 2025 hari Kamis. Dan itu insya Allah acaranya di lapangan SMA N32. Nah, selain ada peringatan ceramah, insya Allah kita ngundang Ustadz yang luar biasa nih, namanya Ustadz Pantun atau Ustadz Taufikur Rahman. Nah, selain kita ada memperingati Maulid Nabi, kita juga akan ada kegiatan lomba. Lombanya keren-keren nih, mau tau nggak? Wah, apa tadi tuh? Yang pertama adalah lomba MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Nah, itu setiap kelas akan mengirimkan pesertanya untuk mewakili kelasnya masing-masing. Nah, lomba yang kedua itu adalah CCI, pernah dengar nggak? Nggak pernah tuh, apa tuh CCI? CCI itu cerdas, cermat, islami gitu. Wow. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang kaitannya dengan kisah Rasul dan ada kaitannya dengan sejarah-sejarah gitu. Nah, itu setiap kelas mengirimkan 3 peserta setiap kelasnya. Satu lagi yang luar biasa adalah lomba kaligrafi digital. Jadi setiap kelas mengirimkan kaligrafinya secara digital dan akan dinilai oleh para juri kita. Itu, Jalfa. Wow, pasti lombanya seru banget ya teman-teman. Jadi nggak sabar deh buat nantinya. Ya, seru. Oke, selanjutnya kita lanjut bahas tentang buku-buku nih teman-teman. Umi, aku dengar Umi lagi suka baca buku ya. Kalau boleh tahu, buku tentang apa sih Umi? Mau tahu? Mau Ini dong. bukunya ya, judulnya tentang merasa pintar bodoh saja tak punya gitu. Bukunya menceritakan tentang apa sih Umi kalau boleh tahu? Bukunya ini menceritakan tentang tokoh ya. Ada 3 tokoh utama yang ada di buku ini. Yang pertama adalah Cah Dahlom, yang kedua adalah Mat Piti, dan yang ketiga adalah Romlah. Dan ini luar biasa, buku yang memang religius sekali ya. Ini sangat menceritakan tentang kehidupan kita sehari-hari di suatu kampung di Madura. Yang Cah Dahlom ini karakter yang luar biasa ya. Dia walaupun dibilang gila gitu sama orang kampung. Kenapa? Karena dia berpakaian nyentrik ya, terus juga nggak biasa dilakukan, dia tinggal di kandang kambing. Wow. Iya, dia juga tinggal di kadang-kadang ke kuburan juga tuh. Nggak ngerti apa maksudnya, tapi intinya walaupun dia orang seperti itu, tapi ternyata dia punya kebijaksanaan yang luar biasa, keagamaan yang sangat mendalam. Wow, keren banget ya teman-teman. Dari ke-30 cerpen yang ada di buku tersebut, kira-kira Umi paling suka cerpen yang mana aja sih? Masya Allah, semua cerpen pasti bagus-bagus ya, terutama yang 30. Cuma memang yang ada beberapa cerpen yang sangat menginspirasi dari ibu ya. Ada yang judulnya gini nih, masalah kamu tuh cuma sekepal tangan gitu. Artinya apa? Artinya waktu itu Romlah ya, tokoh Romlah ini adalah seorang anak dari Mat Piti. Ya, dia usianya udah 29 tahun, tapi belum menikah tuh. Nah, biasanya kan kalau perempuan usia 29 tahun tuh udah dibilang perawan tua ya. Tapi karena dia cantik dan dia punya masalah ini, akhirnya dia cerita tuh sama Cah Dahlom. Cah Dahlom, gimana ya? Saya udah tua nih, tapi belum dapet jodoh gitu. Ini gimana ya gitu. Masalahku ruwet banget nih, gimana caranya ya gitu. Akhirnya Cah Dahlom ngajak Romlah ke suatu danau dengan syarat dia membawa garam ya untuk menuju ke danau. Nah, setelah di danau itu Cah Dahlom itu minta coba, bukan garam aja, ternyata ada gelas juga ya. Nah, garam itu dimasukkan ke dalam gelas. Coba kamu minum sekarang airnya. Ketika diminum rasanya apa? Asin. Asin kan? Asin banget ya. Iyalah, Cah Dahlom namanya garam dimasukin ke dalam gelasnya kan kecil, jadi kerasa asin. Nah, setelah itu Cah Dahlom bilang, ya udah sekarang yang kedua kamu lakukan, garam ini kamu lempar ke danau. Nah, akhirnya dia ambil garam, dilempar tuh, cus gitu kan, dilempar ke dalam danau. Nah, terus dia bilang apa?
Apa bedanya? Sekarang coba kamu minum air yang ada di danau. Aduh kan jorok gitu, nggak apa-apa minum aja gitu kan. Terasa asin nggak? Enggak. Ya jelas aja orang danau kan luas, kalau gelas kan kecil. Nah, artinya apa? Artinya dalam setiap orang pasti punya permasalahan. Bagaimana cara pandang kita? Hati kita lapang nggak? Kalau hati kita sempit seperti gelas tadi, maka kita akan merasa masalah itu sangat berat gitu. Tapi kalau kita menghadapi masalah itu luas dengan hati yang luas, maka akan ada jalan keluarnya. Seperti itu yang Masya Allah sekali ya inspirasi itu. teman-teman ceritanya. Pasti sangat menginspirasi bagi kita semua. Aku jadi penasaran deh, kira-kira ada cerita lain lagi nggak sih Mi di dalam buku itu? Ya, Masya Allah banyak ya, banyak cerita-cerita lain yang menginspirasi. Mungkin Ibu sedikit cerita lagi nih, satu lagi dari 30 cerpen, satu aja. Tentang ada orang lagi membangun masjid, ceritanya ya masjidnya itu Masya Allah megah banget gitu ya. Semua orang nyumbang buat masjid, tapi tahu nggak, di sisi lain ada pembantunya dari Pak Lurah kalau nggak salah ya, itu sakit gitu, meninggal suaminya, akhirnya dia mencari kerjaan dengan serabut. Nah karena dia sakit, jarang tetangganya yang menjenguk dia gitu jahat ya, sekali, Masya Allah. Karena memang dia kondisinya sangat memprihatinkan, udah lagi sakit ya kan, terus nggak punya uang dan harus dipaksa untuk bekerja secara serabutan. Nah akhirnya Cah Dalom ini bingung gitu, ini orang nggak ada yang empati apa ya jenguk pembantunya Pak Lurah gitu. Nggak lama terdengar ternyata pembantunya ini karena capek dengan sakit dan mencari pekerjaannya, dia bunuh diri. Wow, kasihan ya Nah teman-teman. itu yang sangat sedih ya, ceritanya dia bunuh diri. Kenapa? Karena ternyata nggak ada yang perhatian, tetangganya dan sebagainya. Akhirnya Cak Dalom nih pergi ke masjid gitu. Aku mau nyiram masjid gitu. Dalam artian, kenapa sih kita punya tetangga dekat masjid yang lagi sakit, kenapa nggak jenguk gitu ya. Orang-orang beriman itu kan biasanya ke masjid ya, dia bertemu dengan Allah. Ternyata Allah tuh nggak hanya ada di masjid gitu, Allah itu bersama orang-orang yang lapar, Allah bersama orang-orang yang tidak mampu. Tapi kenapa kita membangun masjid semegah itu, tapi di sisi lain ada orang yang membutuhkan uluran tangan kita, sedekah kita gitu ya. Tapi kita tidak empati terhadap tetangga yang rumahnya mungkin dekat dengan masjid. Nah itu protesnya seorang Cah Dahlom gitu kepada warga di Madura itu, kenapa tidak perhatian dengan seorang yang sedang membutuhkan. Jadi itu gitu Pak. Oh my god, bagus banget ya teman-teman. Aku jadi penasaran deh, ada cerita lain gak sih Mi? Banyak ceritanya, 30 cerpen luar biasa, semuanya bagus-bagus, sangat menginspirasi, tapi nggak semua Ibu ceritakan. Makanya kalian baca aja sendiri ya, judulnya Merasa Pintar, Bodoh Saja Tak Punya. Baca sendiri ya nak ya. Wah, menarik banget ya teman-teman ceritanya. Kalau kalian penasaran sama cerita lanjutannya, kalian bisa baca di Perpustakaan SMA Negeri 30 Jakarta ini. Umi, aku mau nanya deh, dari cerita-cerita yang Umi tadi udah bacain, kira-kira cerita-cerita tersebut tuh relevan gak sih sama kehidupan kita sehari-hari? Apalagi kan kehidupan kita kan di ibu kota besar ya Umi. Menurut Umi gimana tuh? Ya, buku ini ya, buku tentang Merasa Pintar Bodoh Saja Tak Punya, memang ini menceritakan tentang kampung ya Madura. Nah, apakah relevan dengan kita yang tinggal di ibu kota Jakarta ini? Ya sama sebenarnya, cuma bedanya kalau di sini kan, kalau di ibu kota itu biasanya individualis ya. Maksudnya kadang kita sama tetangga aja nggak kenal. Padahal ya kalau kita butuh pertolongan pertama biasanya nggak mungkin langsung saudara dong gitu kan. Pasti kita butuhnya pertama kali ke tetangga. Nah itu luar biasa. Buku ini mengajarkan kita untuk empati kepada sekitar kita. Jadi nggak hanya saudara yang kita perhatikan, tapi tetangga-tetangga sebelah kita yang perlu kita perhatikan. Kita nggak tahu loh, siapa tahu tetangga kita memang lagi nggak makan ya, lagi kelaparan. Tapi itu di sisi lain kita makan banyak, mukbang gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang harus kita ingatkan kembali kepada teman-teman, kepada anak-anak, teman-teman kita lah, untuk selalu empati terhadap orang sekitar kita. Seperti itu. Masya Allah banget ya teman-teman. Pelajaran yang bisa kita ambil dari buku ini, kita harus saling tolong-menolong sesama tetangga dan saling menghargai satu sama lain. Kan dari tadi aku udah dengar ceritanya keren-keren banget nih Mi. Kira-kira Umi bakal berikan cerita-cerita ini nggak sih kepada teman-teman kita di kelas, di lingkungan sekolah?
dari cerita-cerita tersebut? Ya, nanti insya Allah ya ke depannya untuk di pelajaran agama Islam ya Ibu akan sedikit-sedikit demi sedikit untuk memberikan penjelasan atau pengingatan kepada anak-anak di kelas ya. Dan insya Allah juga di acara keputrian setiap Jumat kita juga ada tuh acara keputrian yang dipandu di sentral. Nah bisa jadi buku ini sangat sangat menginspirasi ya, terutama sifat religiusnya ini bisa nanti dibacakan di kegiatan keputrian. Nah kalau di pelajaran ibu banyak hikmah yang bisa kita ambil ya di buku ini. Salah satunya adalah tentang Ramadan itu ya, tadi itu bisa ketika momen Ramadan nanti bisa disampaikan nih cerpen yang pertama-tama ya tentang Ramadan itu sangat bagus. Kenapa kita puasa gitu? Kenapa Allah itu mewajibkan kita puasa? Apa sebenarnya kita nggak senang ya puasa ya, tapi kan karena Allah memberikan pahala maka kita enjoy, kita nikmat menjalankan ibadah puasa gitu. Banyak juga seketika puasa ya di bulan puasa. Terus selanjutnya juga tentang empati gitu ya, empati kita terhadap teman kita, terutama kadang-kadang kita nih kalau lagi di kelas ya teman-teman lagi makan kita sendiri aja gitu individualis, nggak ada yang mau gabung nggak kita terima. Nah harusnya kan ketika kita makan ya makan bareng-bareng gitu, artinya kita saling menghormati satu dengan yang lain dengan cara berempati. Apalagi mungkin teman-teman kita yang lagi sakit gitu ya, kita coba untuk menjenguknya gitu, karena kadang-kadang kalau orang sakit kan minimal kalau dijenguk tuh sebagian kesembuhan itu dari jenguk tadi gitu. Itu sih Zalfa. Wah, jadi nggak sabar ya teman-teman dengerin cerita Umi di keputrian nanti ataupun di kelas. Selanjutnya, kira-kira kan buku Umi, menurut Umi buku ini kan bagus banget nih. Ya. Umi kasih nilai rating berapa sih buat buku ini? Oke, buku ini kalau Ibu baca ya ratingnya 10 ya. 10 kenapa? Alasan Ibu memberikan rating 10 karena yang pertama buku ini sangat menggugah ya. Sangat merefleksikan secara mendalam bagaimana agama itu seharusnya dijalani. Karena kadang-kadang kita cuma potongan setengah dari agama yang kita kerjain, kita nggak sampai mendalam gitu untuk mempelajari agama kita gitu. Yang kedua, kenapa Ibu kasih rating itu? Karena sangat empati ya. Buku ini mengajarkan kita untuk sadar, untuk mengingatkan, untuk berempati kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah yang terakhir itu Cah Dahlom ya, bagaimana Cah Dahlom itu mempunyai kebijaksanaan dan jawaban-jawaban beliau itu selalu membuat kita berpikir ulang gitu. Nyata keberagaman kita tuh masih dangkal ya gitu. Dan Cah Dahlom ini memberi, walaupun orangnya dianggap gila gitu ya, tapi kebijaksanaan beliau ini membuat kita jadi berpikir gitu, berpikir secara logika bahwa agama ini harus kita jalankan dengan hati kita, bukan cuma gerakan-gerakan sholat gitu, tapi hati kita juga harus dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu insya Allah ratingnya 10 buat Ibu. Jadi baca ya bukunya ya teman-teman ya. Keren banget ya teman-teman ceritanya yang udah diceritain sama Umi tadi. Kalian pasti penasaran kan mau baca bukunya? Makanya kalian baca bukunya ya di Perpustakaan SMA Negeri 30 Jakarta. Wah, nggak kerasa ya Umi, kita udah di penghujung acara bincang-bincang buku kita kali ini. Terima kasih ya Umi atas kesempatan waktunya untuk bincang-bincang buku tentang merasa pintar bodoh saja tak punya. Semoga teman-teman semua merasa terinspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Saya, Zalfa Humaira, sebagai Duta Perpus izin pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di bincang-bincang buku selanjutnya teman-teman. Oke, sip. Ya, baca bukunya ya teman-teman.